Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita. Karena pagi hari ini kita bangun, kita menghirup udara yang segar, badan kita terasa sehat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu kepada kami, berkat kesehatan, terutama untuk hari ini juga. Kami sehat Bapa, terpujilah namamu Bapa, amin. Kita akan membaca firman Tuhan kembali dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Bapa, Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat dan badan kami terasa segar. Bapa, kami akan membaca firman-Mu kembali. Kami akan makan vitamin untuk menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Sertai kami Bapa, ajari kami Bapa, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati masing-masing kami. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu, kita sedikit mengingat, di sini dikatakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Jadi sedikit tentang itu adalah simpelnya seperti ini ya. Kalau kita mau ceritakan seperti kayak sehari-hari, ada seorang tuan tanah yang mempunyai kebun anggur. Kemudian dia cari orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Kemudian dia bertemu dengan orang-orang ya di pasar, ibaratnya di jam 5 subuh pagi gitu dia cari orang. Kemudian dia berkata bahwasanya aku akan membayar kalian 1 dinar kalau kalian bekerja 1 harian di ladang anggur atau di kebun anggurku. Kemudian orang yang ditemui dia pagi-pagi buta atau pagi-pagi sekali itu ya, dia sudah setuju akan dibayarkan 1 dinar. Kalau dia seharian kerja, dia dibayar 1 dinar. Kemudian mereka pergi ke kebun anggur itu. Dan pada saat tuan itu yang punya kebun anggur itu pergi lagi mencari orang-orang pekerja buat di kebun anggurnya ya. Dia melihat lagi di jam 9, kemudian dia bertanya, kenapa kalian duduk-duduk saja ibaratnya di pasar? Kami tidak ada pekerjaan ibaratnya kata mereka. Karena tidak ada orang yang mau mengupah kami. Kemudian tuan ini berkata, pergilah ke kebun anggurku bekerja di sana. Aku akan memberikan yang terbaik lah bagi kalian untuk hari ini ya. Kemudian tuan itu bertemu lagi dengan orang yang pada saat jam 12 siang ya katanya di situ, bahkan yang sampai jam 5 sore. Jadi pada saat yang jam 5 sore itu ditemui sama tuan itu ya ibaratnya cuma bekerja 1 jam ya, jadi dari jam 5 sampai jam 6 sore. Kemudian tuan itu mengatakan juga, pergilah ke kebun anggurku dan aku akan memberikan upah yang terbaik. Kemudian orang yang dijumpai tuan ini jam 5 sore, bekerjalah mereka 1 jam saja ya. Sama dengan yang pagi-pagi buta sekali. Jadi tuan ini datang pada sudah hampir malam. Dia berkata kepada mandor yang ngurusin pekerjaan di kebun anggurnya, panggillah mereka supaya kita bayar. Dia bilang dari mulai yang jam 5 sore panggil katanya. Jadi pada saat yang orang yang jam 5 sore itu dibayarkan 1 dinar, kemudian sampailah pada yang dari ibaratnya jam 5 pagi, ya dari yang pagi-pagi buta itu juga sama. Dan kemudian yang orang pagi-pagi buta ini mengatakan kepada tuan ini, masa kan kami sama pembayarannya dengan yang bekerja cuma 1 jam? Mereka bersungut-sungut. Kemudian tuan menjawab, kita kan sudah sepakat pada saat dari awal. Kalian juga sama, katanya 1 dinar kalau kalian bekerja sehari. Jadi pada saat aku juga memanggil orang yang sekarang ini, yang kerja cuma sejam, yaitu kesepakatannya juga sama. Jadi jangan iri ibaratnya. Apakah kamu iri kata Tuhan ya? Tetapi sebenarnya karena kebaikan Tuhan ini ya, dia mengatakan akan terjadi yang namanya yang terdahulu menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Artinya begini, ini kan perumpamaan ya. Perumpamaan kebun anggur itu seumpama tentang kebun anggur ya dan pekerja-pekerja. Jadi kalau aku misalnya dari kecil udah lahir di terang atau Kristen ya, bagi kalian yang belum mengenal Tuhan Yesus, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini nantinya, contohnya besok Tuhan Yesus datang. Dan hari ini kalian melihat video aku, kemudian kalian digerakkan oleh Roh Kudus,
dituntun oleh Roh Kudus, kalian mengenal Tuhan Yesus, kalian dibaptis, melakukan firman Tuhan, dan kalian menjadi anaknya Tuhan, mengakui Yesus sebagai juru selamat pribadi kalian, dan pada saat Tuhan Yesus datang besoknya, kalian juga sama berada di dalam kerajaan surga, sama seperti aku, yang tadinya aku ibaratnya udah dari pagi bekerja, artinya aku sudah dari lahir ya, dari di kandungan bahkan aku sudah menjadi Kristen. Tetapi bagi kalian yang mungkin selama hidup kalian tidak mengenal Tuhan Yesus, dan pada saat ini kalian nonton video aku, kalian tergerak untuk mengenal siapa itu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Misalnya besok dia datang, Tuhan Yesus, kalian sama dengan aku. Kita sama-sama berada di surga, mendapat surga itu, kekekalan itu, hidup yang kekal bersama dia di surga nanti. Jadi aku gak boleh cemburu karena kita adalah anak Tuhan yang sama, walaupun aku duluan yang ada di terang itu. Yang pasti kalau mau jadi Kristen kan gak enak juga ya kadang-kadang kalau di daerah minoritas. Tapi kalau di daerah mayoritas oke lah. Tapi sekalipun kita merasa di Belanda ini seperti mayoritas Kristen, kalian jangan salah, di sini juga banyak sekali yang ibaratnya ateis atau mereka nggak percaya dengan siapapun lah. Mereka hanya mengatakan aku bekerja, aku makan, ya sudah gitu ya. Ya mati, hidup ya hidup, ya seperti itu. Jadi bagi kalian di sana yang merasa di sini itu semua pasti Kristen, tidak juga ya. Jadi di sini banyak juga keluarga suamiku yang nggak percaya dengan Tuhan Yesus. Kemudian kita akan lanjutkan lagi firman Tuhan, ayatnya di 3 kitab juga ya, Matius, Markus, dan Lukas. Dan aku hanya baca di Markus sama yang di Lukas, karena yang di Matius itu hampir sama dengan yang di Markus ya. Jadi kalau kita mau katakan hari ini tepatnya adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang adalah hari Minggu. Aku nggak tahu pasti apakah hari ini tepat benar sesuai dengan firman Tuhan, karena aku belum pernah mempelajari ibaratnya tanggal-tanggal yang fixnya. Yang pasti memang Tuhan Yesus pastinya mati pada hari Jumat, atau ibaratnya dari pagi itu prosesnya, dan sebelum hari Sabat ya. Sebelum hari Sabat itu berarti sekitar jam 6 ke atas lah, jam 6 sore ke atas itu kan udah masuk ke hari Sabtu. Sabtu itu kan adalah hari Sabat. Jadi memang tepatnya Yesus mati itu di dalam kubur itu berarti hari Sabtu itu. Ibaratnya seperti hari perhentian juga ya. Karena kan hari Sabat itu adalah hari peristirahatan, hari perhentian. Itu juga mempunyai arti-arti simbol ya. Jadi kalau bagi kita yang sudah terbiasa belajar tentang Alkitab, kita pasti mengerti. Tetapi sekali lagi aku tekankan di sini, kalau baca Alkitab jangan secara letterlek gitu, supaya kita mengerti itu maksud Tuhan yang terutama. Bukan titik komanya dan sebagainya, tetapi maksud Tuhan itu ya. Jadi di sini aku kasih ayatnya ya. Di Matius 20 ayat 17 sampai 19. Kemudian yang aku baca sekarang adalah di Markus 10 ayat 32 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jadi di situ katanya Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, dan katanya di sini orang-orang banyak mengikuti mereka. Mereka seperti cemas katanya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kemudian Yesus mengatakan bahwasanya dia akan pergi ke Yerusalem. Dia akan mengalami kematian, penyalipan, ya, diolok-olok,
Dan orang-orang imam-imam, kepala ahli Taurat, dialah yang akan menyalibkan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mau tahu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, zaman sekarang itu ya orang-orang pendeta itu sendiri. Karena zaman dulu itu ahli-ahli Taurat, ya ahli-ahli kitab. Mereka itu yang khusus mempelajari tentang hukum-hukum Taurat itu atau kitab-kitab itu. Kalau zaman sekarang kan nggak mungkin dokter belajar tentang itu. Artinya kalau dokter ya di rumah sakit untuk ngurusin sakit. Untuk zaman sekarang kan yang belajar tentang firman Tuhan atau kitab-kitab tentang Tuhan Yesus ini kan para pendeta, ya, para evangelis, misionaris dan sebagainya. Kan mereka. Jadi nggak salah, bukan semuanya juga pendeta yang tidak baik. Tapi di sini dikatakan ahli-ahli Taurat lah dan imam-imam. Imam-imam itu kan yang bekerja di rumah ibadat. Nah, mereka lah yang menyalibkan Tuhan Yesus itu sendiri. Tapi bukan berarti jadi mereka semua dosanya. Dalam artian itu akan terjadi karena juga ingin menyelamatkan kita, orang berdosa ini. Tetapi penyaliban itu terjadi ya pada mereka yang menyesah, mereka yang membuat Tuhan Yesus itu disalibkan. Makanya kalau sekarang itu buka Alkitabmu, baca Alkitabmu, ya, baca firman Tuhan ini, berdoa pada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, karena dengan itu kita mengerti akan firman Tuhan ini. Tidak salah kita ke gereja, berkomunikasi dengan pendeta atau ahli-ahli kitab yang lain, kita bicara dengan mereka, tapi sepenuh hati kita cari Tuhan itu sendiri. Karena kita udah bisa baca dan tulis. Jangan lagi kita berpatokan hanya kita itu mendengarkan terus. Tetapi kita sendiri harus mencari itu semua. Karena kita sudah dewasa, jadi hendaklah kita juga dewasa secara rohani. Jangan bayi rohani lagi. Kalau kita sudah dewasa secara badani, kita hendaklah juga harus dewasa secara rohani. Dan satu hal, jangan kita patokkan ke pendeta selalu, atau ke ahli-ahli kitab, atau siapapun saja yang ada di dunia ini. Kita bisa berkomunikasi dengan mereka, misalnya kita nggak ngerti kita tanya, tetapi maksudku di sini jangan semuanya seperti kita itu berharap pada dia semua. Karena satu hal lagi, kita akan kecewa. Kenapa? Karena dia manusia sama dengan kita. Kalau kita selalu mengagung-agungkan manusia, pada saat dia melakukan kesalahan atau dosa, kita kecewa sendiri. Jadi kita jadi apatis nanti. Gak percaya lagi. Padahal bukan Tuhan yang melakukan itu, manusia itu sendiri. Tapi kesalahan kita terlalu mempercayai mereka. Makanya seperti aku bilang, pendeta sekalipun kita cuma hanya bisa sebatas berinteraksi dalam tanya jawab kalau kita nggak ngerti. Tapi sebenarnya kembali lagi, kalau kalian yang hidup di terang, lahir dari keluarga Kristen, karena kan dari kecil kita sudah diajari. Makanya seperti aku bilang, pada saat aku kecil aku dikasih cerita tentang firman Tuhan ini dan itu, seperti aku belum ngerti. Tapi ingat, itu sama seperti pada saat seorang menanam biji di dalam tanah. Itulah dia pertumbuhannya seperti gelap karena dia di dalam tanah. Tetapi itu seperti dia proses pertumbuhan mengeluarkan akar, bertumbuh dan berbuah. Nah, kalau dia udah bertumbuh kemudian dia berbuah, itu semua kita sudah mengerti jadinya. Seperti aku sekarang, pada saat aku udah dewasa, aku baca firman Tuhan, aku cari sendiri, ya. Pastinya aku juga dituntun dengan Roh Kudus. Aku berdoa karena dengan gagah dan kuatku aku nggak sanggup. Makanya berdoa terlebih dahulu baru baca firman Tuhan. Makanya kita mengerti, oh maksud Tuhan seperti ini ya. Oh, Tuhan berbicara seperti ini, tetapi maksudnya ini. Seperti itu. Jadi nggak leterlek kita baca ini, loh kok Tuhan ngomong gini, yang ini seperti ini. Jadi akan bertolak belakang. Padahal maksud Tuhan bukan seperti itu. Itu maksudnya. Jadi di sini dikatakan ya, bahwasanya yang membunuh atau yang mengolok-olok atau yang menyalibkan Tuhan Yesus adalah para imam-imam dan ahli-ahli Taurat itu sendiri. Jadi bayangkan kalau zaman itu, kalau dibuat zaman ke sekarang, imam-imam, ahli-ahli Taurat, itu kan pasti pekerja-pekerja yang ada di rumah ibadat atau di gereja. Nah, merekalah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Secara simpelnya lah kita bilang.
Makanya di sini dikatakan, tapi bukan berarti karena dosa mereka aja ya. Kita juga orang berdosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa semua manusia, siapapun dia. Jadi dengan cara itu memang Tuhan Yesus mengalami yang namanya penyalipan. Pada hari ini kalau memang kalian tahu, sebenarnya kalau memang benar tepatnya hari ini juga Yesus mengalami hal tersebut, ini adalah kebangkitannya karena ini pas hari Minggunya. Jadi, tapi seperti aku bilang, aku nggak tahu pasti kapannya. Yang pasti kalau secara global hari yang sekarang itu, ya itu tadi. Sekarang adalah ibaratnya hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Dan aku baca di Lukas juga karena ini aku rasa penting juga ya. Yang di Lukasnya, Lukas 18 ayat 31 sampai 34. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka, dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Jadi pada saat Tuhan Yesus di sini ya, bersama murid-muridnya, Tuhan Yesus memanggil, dia katakan, "Aku akan pergi ke Yerusalem," ya. Jadi dia bilang Anak Manusia itu katanya, dan pada saat itu akan digenapi lah. Jadi firman Tuhan akan digenapi ya. Sebelum Tuhan Yesus turun ke dunia ini sudah ada firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus akan turun. Bapa kita, Bapa Allah itu akan mengirimkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi akan ada penggenapan itu katanya. Jadi pada saat itu Yesus sendiri itu atau Anak Manusia itu akan mengalami kematian, penyalipan katanya. Dia akan diserahkan kepada orang yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, diludahi. Jadi kalau kalian pokoknya nonton di film tentang Yesus itu, kalau kalian memang secara aja, katakanlah tidak mempunyai agama sekalipun, kalau nonton videonya, bagaimana Yesus mengalami penderitaan itu, pastilah kalian akan bersedih juga. Makanya di sini Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, mengalami hal itu ya, dikorbankan istilahnya. Karena zaman dulu kan kalau orang mau meminta maaf atau dia dosa-dosanya mau diampuni, dia harus mengorbankan hewan ya. Kalau kalian baca Alkitab selalu ngerti perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, di perjanjian baru itulah cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dan sampai kematiannya, penyalipannya. Disitulah digenapi pada saat Tuhan Yesus datang ya. Nah, jadi pada saat di perjanjian baru ini udah nggak ada lagi yang namanya korban bakaran. Tetapi Anak Manusia itu sendiri atau anak Bapa Allah itu sendiri yang dikorbankan untuk semua kita manusia. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Dia adalah Bapa itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Jadi cukup satu aja dia 3 hari mati di kayu salib. Dia mengalami kematian penyalipan dan 3 hari dia mengalami kematian ibaratnya di dalam maut. Pada hari yang ketiga itulah dia bangkit. Jadi dari hari Jumat ke Sabtu sampai hari Minggu ya, sekitar 3 harian. Untuk menjelaskannya kalian baca di Alkitab dan kalian juga bisa mengerti maksudnya. Jadi Tuhan Yesus bukan seperti orang-orang bilang manusia kok bisa mati dan sebagainya. Coba kalian baca sendiri. Karena Tuhan Yesus itu matinya pun bukan dia mati seperti manusia, tetapi dia yang menyerahkan dirinya. Karena kalau kalian baca, dia yang menyerahkan. Kepadamulah Bapa, ku serahkan hidupku, nyawaku ini. Makanya Tuhan Yesus mati. Tetapi selama dia belum menyerahkan, maut itu nggak menguasai dia. Bahkan setelah dikuasai pun ya, cuman hanya ibaratnya Sabtu aja dia di dalam kubur itu. Hari Minggu paginya dia sudah bangkit. Karena waktu Maria datang, mayat Yesus udah nggak di situ lagi. Dia sudah bangkit. Makanya kematian itu tidak menguasai yang namanya Tuhan kekekalan itu. Jadi
Jangan pernah takut mati. Kalau aku mau cerita waktu di videoku yang di Ulisian Braban itu, atau di video-videoku itu, waktu itu aku sempat mengalami yang namanya ketakutan mati karena waktu kanker itu ya, kapan ini nanti takut belum melakukan yang kebaikan, ini segala macam. Tetapi kembali lagi, sekarang aku mengerti Tuhan kasih aku kesempatan, makanya aku sekarang melakukan apapun yang aku sudah janjikan kepada Tuhan. Sehingga pada saat nanti memang sudah waktunya, aku nggak takut lagi karena sudah kupersiapkan semuanya dengan tuntunan Roh Kudus. Pastinya aku nggak bisa melakukan ini tanpa Dia. Jadi kalau kalian mau semua apa yang kalian inginkan untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Bapa, menyenangkan hati Bapa, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk saat ini. Anak-anakmu di sini sudah membaca firman-Mu ya Bapa. Terima kasih atas firman-Mu, terima kasih atas pengorbanan-Mu Bapa. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami selamat Engkau perdamaikan dengan Bapa. Sehingga kami tidak najis lagi, sehingga kami tidak kotor lagi Bapa. Bapa, terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Begitu mulianya. Bapa, terima kasih Engkau juga setia kepada kami Bapa. Engkau tidak pernah membiarkan kami Bapa. Engkau selalu ada di samping kami. Bapa, sempurnakan doa kami Bapa. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jauhkan kami dari segala mahara bahaya. Biarlah kesehatan selalu ada bersama kami Bapa, dan biarlah keselamatan itu selalu ada bersama kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji nama-Mu Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.